Selamat datang kembali di Lelaku Channel bersama dengan saya Tio Pakunidowo. Pada kesempatan kali ini kita mendatangi salah satu narasumber kita yang akan menceritakan beberapa cerita mistis yang pernah dialami. Mungkin langsung saja kita dengarkan bagaimana ceritanya. Terima kasih Mas sudah menerima kami di sini. Ya, sama-sama Mas. Untuk Mas Bendel ini kesibukannya apa ya? Saya kesibukannya kerja, terus pulang kerja ya bantu-bantu rumah Mas. Udah lama Mas menempati rumah di sini? Baru 1 tahun sih Mas, soalnya saya pendatang sih. Pendatang gitu. Ya. Berarti belum lama juga bersosialisasi di sekitaran sini. Belum lama. Mungkin bisa langsung saja Mas Bendel menceritakan pengalaman mistis yang pernah Mas Bendel alami. Pengalaman mistis yang pernah saya alami itu banyak kan di rumah Mas, tapi bukan rumah yang sini, rumah yang Rumah yang asal jenengan nggih. Itu saya di tempat saya kan ada tempat Mas yang dikatakan angker lah kata orang-orang dulu. Di situ katanya gerbang gaib menuju sebuah desa. Di situ kan ada desanya desa gaib itu tadi. Desa gaib itu. Dan pintu gerbangnya tuh di dekat rumah saya itu tadi, di dekat ladang lah. Rumah saya kan ada ladangnya lah, di ladang itu gerbangnya. Kalau pengalaman gaib sih bapak saya sih Mas, itu pernah mengalami kejadian tuh, kalau itu nyata diganggu sih, kayaknya sampai nggak bisa jalan juga sih bapak saya itu. Mungkin bisa diceritakan kronologinya bagaimana Mas? Kronologinya tuh pada sore hari bapak saya tuh mau cari lengkuas buat masak itu di ladang itu tadi. Jam 5 sore bapak saya cari lengkuas, terus di sana kan ada pembatas tanah tuh. Iya. Bapak saya mau turun dari pembatas tanah itu, terus katanya ada yang dorong dari belakang. Ada yang dorong dari belakang, bapak saya terkapar di situ. Saya nggak tahu sih Mas ya kronologi jelasnya kayak apa, soalnya saya cuma dikasih tahu bapak saya. Soalnya saya tahu-tahunya bapak saya itu udah terkapar, nggak bisa apa-apa, terus cuma nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Saya tahunya cuma udah terkapar itu aja, tapi masih bisa ngomongnya tuh gitu loh, nggak mau ngomong tapi nggak bisa gitu kan. Setelah itu bapak saya nggak bisa jalan itu 3 hari. 3 hari nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan, mukanya bersimbah darah itu. Terus saya tanyakan ke inisiatif, ketanyakan ke orang pintar. Katanya tuh itu bapak saya tuh nginjak kakinya. Berarti itu memang gangguan dari makhluk gaib gitu? Entah itu penjaga, entah itu yang menunggu situ, nggak tahu. Menginjak kakinya terus nggak terima, terus didorong itu tadi. Tapi katanya bapak saya tuh yang dorong tuh kayak telapak tangan tapi memenuhi bagian punggung. Punggung kayak didorong gitu memenuhi punggung. Berarti itu cerita dari bapak saya sendiri. Itu katanya memenuhi punggung itu, terus jatuh terus sungkur itu tadi, terus sembah darah itu tadi. Nggak cuma sekali bapak saya tuh. Ada lagi itu di tempat situ juga. Bapak saya mindah itu loh, batu pembatas tanah itu ada batunya. Cara Jawa niki galengan mungkin Mas. Nah, cara Jawa niki galengan lah, bapakku mindah watu. Nah, ora iso mlaku Mas 2 minggu. 2 minggu bisa jalan? Ora iso mlaku 2 minggu. Itu masih di ladang yang sama? Ladang yang sama, tempat yang sama. Itu gak bisa jalan 2 minggu. Terus disuruh nyarati sama sesepuh desa tuh, suruh buang jenang dawet itu lah. Suruh buang jenang dawet itu akhirnya bisa jalan juga. Bisa jalan? Gitu.
banyak sih mas kejadian mistis itu. Kayak ibu saya itu pas posisi lagi tidur terus nenek Jawa ini turu kepatin mas, antara turu karo antara tidur sama tidak itu mas. Ijik sadar posisi turu tapi sadar mas. Itu katanya ada orang gede dhuwur sampai kepalanya nyundul atap rumah itu, matanya merah, itu ngeliatin ibu saya begitu. Itu masih pagi sih mas, kalau menurut saya jam 10 malam itu katanya ibu saya itu minta tolong, udah menjerit-jerit minta tolong itu, tapi nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar itu, padahal itu katanya udah keras itu sampai tenggorokannya sakit, itu nggak ada yang dengar itu. Sampai cerita sama adik-adik saya, aku jaluk tulung bunga-bunga orang enek sing nulungi. Bukan adik saya kan cerita juga ngomong, lah orang enek sing nganu kok, orang enek siapa, orang enek sing bunga-bunga kok ya ora bunga-bunga turun kurpules. Berarti mungkin itu yang sering dikatakan ketindihan itu mas. Kelinjin mungkin itu sih mas. Itu juga tepat sih mas. Sama ini mas, kan ada kuburan sih mas di belakang rumah saya itu. Kuburan ada 3 kuburan, kalau enggak 4 saya lupa. Itu katanya kuburannya kuburan Buddha, yang punya kuburan itu Buddha. Katanya punya itu agak besar sih mas, agak besar itu mas. Itu ada 4 kalau enggak 3 itu. Di situ tuh banyak sih mas kegiatan kayak makhluk halus itu di situ banyak. Tapi kan sekarang dirata itu mas, dirata jadikan bangunan itu. Setelah jadikan bangunan itu gangguannya semakin ini mas, semakin banyak masalahnya. Berarti itu udah dialihfungsikan gitu. Alihfungsikan sebagai bangunan itu tadi. Terus tiap malam itu setelah dibangun bangunan itu jadi itu kayak mendengar dentuman kayak gedor-gedor pintu gedor gitu. Itu sering banget itu mas, hampir setiap hari. Saya mengalaminya hampir 1 bulan sih mas, itu ada setiap hari kayak gitu. Terus sama ini kan teman saya kan ada yang bisa kontemplasi gitu mas, kayak merawang daerah situ kan, iseng-iseng nih mas, iseng itu di belakang rumah saya itu, di tempat di ladang itu tadi. Teman saya menerawang kan cuma video call, cuma video call lah. Terus teman saya menerawang, tiba-tiba kamera HP blur, nggak bisa difokuskan. Kan biasanya kan kalau blur bisa difokuskan tuh, itu nggak bisa difokuskan. Terus katanya teman saya yang tunggu nggak mau diekspos. Oh berarti itu kameranya ngeblur tuh sebab si penunggu nggak mau saya nggak mau diusik ya. Nggak mau diusik. Tapi teman saya tempat bilang itu di situ banyak itu sih, banyak pusaka ini, banyak pusaka. Dan saya tuh pernah di situ tuh cari ulat jati tuh mas, kan nggak biasa tawang Jawa boleh ungkrung dimasak mas. Nah aku boleh ungkrung pas di daerah situ tuh saya menemukan kelat itu mas, kelat bagian kayak sini tuh mas, kayak prajurit itu mas. 4 prajurit zaman kerajaan sepasang ada 2 itu bertindian gini. Bertindian gini ada 2 sama cincin itu permatanya tuh kayak angsa itu, kayak angsa itu. Berarti itu posisinya jenengan nggak sengaja cari, enggak nemuin itu cari, tapi kan menemukan itu tadi. Terus saya kasih ke kakek saya, tapi nggak tahu sekarang barangnya di mana, nggak tahu. Banyak sih mas, kayak kakak saya itu kan ngerjain skripsi di belakang pakai wifi, belakang rumah ada wifi-nya. Itu pak ngerjain skripsi pakai wifi, terus katanya tuh ada orang berbaju putih, celana hitam, pakai udang. Itu sekitaran jam berapa? Itu sekitaran jam 2, jam 2, saya lupa. Udah agak lama sih mas. Terus itu jalan di depan rumah saya, mondar mandir. Terus kakak saya tuh teriak-teriak,
minta tolong. Mm-mm. Minta tolong, saya kan mau keluar mager kan mager kan mau keluar, terus saya lihat di apa tuh lubang gede itu kan, rumah saya masih gede gitu, Nggih. lubang gede itu ya bener ada apa pakai tua jenggotan itu tadi, terus apa tuh baju putih celana hitam pakai udeng tadi. Tapi setahu saya kan orang ronda, orang Nggih. ambil jempitan tuh mas, ambil jempitan ronda, saya enggak makan, ya udahlah paling kurang rondo kan, Nggih. tak tinggal meneh. Tapi mbak saya itu masih teriak-teriak itu tadi, teriak-teriak. Saya terus paginya tanya, apa tuh enggak bengok-bengok, terus tadinya mbak itu itu orangnya tuh pucet gitu kan, wajahnya pucet, tapi kan saya nggak lihat pucetnya sih, cuma lihat dari samping ini sih. Berarti yang dilihat kakak jenengan sama jenengan itu sama gitu? Sama, tapi lihatnya dia pucet terus kayak medeni gitu mas, kan peti gitu mas. Kan saya ngomong alah kayak gini ngomong rondo mbak, ora yo wong ilang iki nenggon anu alas kae. Kadang yang Ladang tadi. mosok mlaku nenggon koyo ngono ora nganggo sendal kok ora loro kan, biasanya kan kita kan kalau jalan di kayak di semak belukar itu sakit kan katanya. Nggih. Itu nggak ngerasain sakit, mosok orang ngerasain loro mlaku tengah kono kayak baru hilang apa itu baru ora ya kan masih saya ayali itu tadi. Terus ditanyakan lah ke anu apa tuh pada saya kan kebetulan juga bisa kan, Nggih. ditanyakan ternyata yang tunggu situ daerah situ juga itu itu menampakkan diri, memang penunggu area situ. situ nggih. Menampakkan diri itu tadi. Terus kayak apa ya, kayak bau busuk, kayak bau apa tuh jenis apa tuh telo itu, singkong rebus kan, sama singkong bakar tuh sering banget itu, sama bau kayak bulu dibakar itu, bulu rambut atau bulu kambing dibakar itu kan kayak istilah Jawa perengus gimana gitu. Itu kira-kira sumber baunya itu dari mana? Di itu tadi di belakang rumah saya itu tadi. Itu sering sekali itu kayak di ladang itu. Di ladang itu tadi. Terus ada juga mas apa tuh di tempat itu juga tuh penjaga tempat itu ada dulu kan, ada penjaga yang malamnya kan. Iya. Tapi dia di situ siang-siang sih mas, jam 2 siang di belakang bangunan itu kan air ya apa tuh itu bangunan yang iya bekas kuburan tadi. Bekas kuburan tadi kan, jadi kan bangunannya kan dekatnya tuh ada kayak irigasi tuh mas, lokan gitu. Lokan. Terus dia tuh katanya lihat sosok wanita baju putih tapi cantik, baju putih cantik memakai rambut. Terus siang-siang itu jam 2 siang itu dia melihat seperti itu, tapi dia ngambang di air, padahal airnya tuh dalam juga. Nah masuk ke situ kan carikan segini sudah ada, tapi dia ngambang di atas. Kan kalau di belakang rumah saya itu jam 2 siang pun singkup itu mas, kayak gelap itu mas, masih gelap kayak jam 6 sore gitu kan, padahal di belakang rumah itu siang-siang itu kayaknya banyak pohon bambu nih jadinya kayak singup gitu. Mungkin kalau dari tadi kan bisa dikatakan pengalaman dari orang-orang sekitar jenengan ya. Mungkin sekarang bisa diceritakan yang mungkin jenengan alami sendiri dan itu bisa dibilang ekstrim itu apa mas? Di beda tempatnya mas, yaitu di tempat kerja sih. Lokasi kerjanya jenengan lokasi kerja saya sih. Cuman saya pas posisi masuk malam 2 hari berturut-turut. Itu yang pertama tuh saya diganggu suara itu jam berapa ya mas? Itu saya
di situ jam jam 8 malam sih. Jam 8 malam saya ke tempat kerja saya hidupin komputer, tiba-tiba saya dengar orang nangis tuh. Itu nggak diem mas, itu sampai jam 3 pagi itu baru berhenti nangisnya. Suaranya itu baru Jam 3 pagi itu baru hilang. Itu 2 hari berturut-turut, tapi yang ke hari kedua itu sama bau busuk. Bau busuk. saya berangkat sampai pulang juga kayak gitu. Terus masih tercium gitu ya? Paginya saya cerita sama yang jaga pagi kan, aku mau begini ngerti gini adalah guru perasaan gue kan gitu. Nah, terus saya sebenarnya ke kantor saya lagi mau matiin lampu, terus saya itu lihat sosok wanita itu sedang merai rambut duduk di kursi. Mungkin bisa dideskripsikan sosoknya bagaimana? Sosoknya itu wanita, terus merai rambut, wajahnya itu hancur. Wajahnya hancur. Udah nggak kayak wanita gitu aja mas, tapi kan dia merai rambut kan, jadi saya tahu itu wanita itu. Terus apa tuh kan bersimbah darah tuh mas, itu sampai netes itu mas di lantai itu mas. Saya lihatnya tuh kayak netes di lantai banyak banget mas di situ mas, di tempat kerja saya itu dengan melihat sendiri guys tadi? Melihat sendiri saya. Terus saya nggak bisa gerak itu mas, nggak bisa gerak, cuma berhenti, nggak bisa ngomong. Akhirnya saya baca Bismillah, terus saya lari. Nah, karena menurut cerita di tempat kerjaan jenengan itu memang terkenal angker atau bagaimana? Itu ada beberapa tempat sih mas yang itu kayaknya orang-orang tempat kerja saya itu bilang itu ya gerbang itu mas, gerbang kayak tempat lalu lalang itu mas, jalan utama buat sebuah desa itu ada mas. Itu di dekat ruangan saya, kanan ruangan saya sih, itu ada ruangannya itu nggak dipakai, nah tempat situ. Mungkin segitu saja mas, karena ini sudah di penghujung. Mungkin dari Mas Mendol sendiri ingin ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa. Kalau misal kita sedang melihat atau bertemu dengan makhluk gaib itu, kita harus bagaimana gitu mas? Kalau saya sih yang penting berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, minta perlindungan, terus jangan panik. Kalau panik kita kan lari, nanti takutnya jatuh atau Iya, berarti bisa mengontrol mengontrol diri. Bisa mengontrol diri, jangan panik itu tadi. Terus kalau di tempat-tempat yang angker tuh kalau bisa untuk salam atau permisi memang lewat gitu, supaya enggak diganggu gitu. Oke, itu saja mas yang disampaikan. Ya, itu saja sih. Kalau begitu sudah di penghujung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mas, sudah menerima kami di sini. Ya. Baik, itu tadi cerita mistis yang pernah dialami narasumber kita. Bagi teman-teman semua yang tertarik ingin bercerita cerita mistis atau cerita yang pernah dialami teman-teman semua, bisa langsung saja tulis di kolom komentar dan nanti akan kita pilih untuk kita ulik ceritanya bagaimana. Nah, jangan lupa teman-teman tetap dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan komen-komen di setiap video dari kita. Baik, itu saja dari kita. Terima kasih.